selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan sebagai berikut. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, bagaimanapun kita menghidupi ibadah kita, selalu saja Tuhan menghendaki ada teladan hidup yang menjadi gambar untuk ditiru dan juga diikuti. Jadi dalam pembacaan firman Tuhan, Paulus mendorong Timotius untuk menjadi teladan ibadah keserupaan yang Tuhan kehendaki. Teladan kehidupan itu tidak tergantung pada usia saudaraku, tapi tergantung pada tanggung jawab kita dalam kehidupan untuk memanifestasikan keserupaan Kristus. Coba lihat perkataan yang Paulus katakan, janganlah orang menganggap engkau muda karena merendahkan engkau karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Teladan dalam hal apa? Kita harus menjadi teladan bagi orang percaya. Kata teladan di sini punya pengertian seperti paradigma sebenarnya. Kita menunjukkan gambar kepada orang seperti apa itu hidup dalam ibadah. Jadi dia bilang kita harus menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan. Perkataan penting sekali untuk kita jaga dalam kehidupan kita. Karena perkataan kita kadang-kala bisa membakar atau menyakiti, melukai orang lain. Tapi juga dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Semuanya berurusan dengan karakter yang sudah teraplikasi dalam kehidupan kita. Coba lihat tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Semua ini ternyata adalah bagian dari ibadah. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Ini semua adalah bentuk karakter Kristus yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai pemimpin seperti Timotius, sekalipun dia muda, dia harus menunjukkan gambarnya. Dia harus menunjukkan sebuah gambar di depan orang lain. Supaya orang lain berkata, itulah karakter Kristus yang harus kita hidupi. Saudaraku, menerima nasihat para bapak rohani dalam menghidupi kehidupan yang menjadi teladan adalah hal yang penting untuk kemajuan kehidupan. Salah satu pengamanan yang baik dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita adalah memiliki bapak rohani, saudara. Bapak rohani atau mentor juga atau coach. Nah, mereka adalah orang-orang yang akan mengimpartasi banyak hal yang baik untuk kehidupan kita. Saudara, tapi memang yang paling utama adalah kebergantungan kita sepenuhnya harus kepada Tuhan tentunya. Nah, nasihat-nasihat dari Bapak rohani seperti Paulus ini perlu kita perhatikan. Misalnya dia berkata kepada kita bahwa tekunlah membaca kitab suci. Yuk, kita harus tahu bahwa sebagai seorang pemimpin ataupun apalagi yang masih pemimpin muda, pembacaan kita penting sekali. Bacaan-bacaan kita itu penting. Jangan berhenti membaca buku-buku rohani yang bermutu dan yang baik. Saya juga dibilang begini, jangan berhenti untuk kemudian mengobarkan karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Yang Paulus bilang karena ada penumpangan dari penatua-penatua dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang pernah bernubuat dalam kehidupan saudara. Jangan anggap remeh karunia-karunia tersebut dalam kehidupan kita. Kobarkan hal tersebut. Amen. Itu penting untuk kita manifestasikan dalam kehidupan itu. Coba Alkitab bilang buat kita harus memperhatikan ini semuanya. Kita harus memperhatikan supaya kita mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Coba bayangkan saudara, Paulus kemudian beritahu, ini bukan cuma untuk keselamatanmu, tapi juga untuk keselamatan orang-orang yang kamu pimpin, untuk orang-orang yang lain. Jadi sebenarnya menjadi teladan kehidupan itu sebenarnya adalah bukan cuma masalah biasa, itu bisa jadi masalah hidup dan mati. Orang bisa tersandung karena hidupmu dan mereka menolak Kristus gara-gara kehidupanmu. Orang bisa kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan karena gaya hidup yang salah. Makanya menjadi teladan seperti yang Tuhan kehendaki adalah hal yang sangat penting buat kehidupan kita.
Saudaraku, mari kita jaga hidup kita. Amin. Supaya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan tentunya. Jaga hidup di dalam, seperti firman Tuhan tadi, dalam perkataan kita, jadi teladan, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita juga. Karena Tuhan kita Tuhan yang setia, dan dalam kesucian hidup kita. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.